Jadi tadi kita sudah bahas bersama terkait dengan evolusi information resources, kemudian apa itu information resources gitu ya, dan beberapa definisinya dan jenis-jenisnya. Sekarang kita lanjutkan ke topik bagaimana sebetulnya information resources itu bisa digunakan secara strategis gitu ya, di dalam strategis seperti apa. Oke, jadi sebetulnya ini highlight-nya tuh manager. Manager itu sebenarnya kan any kind of leader di dalam company gitu ya, di dalam mungkin ketua divisi atau apalah, you can mention it gitu ya, atau mungkin supervisor or something gitu ya. Pokoknya yang memang punya wewenang atau punya kapabilitas untuk memutuskan sesuatu yang terkait dengan strategi. Seperti itu. Jadi dia harus bisa menciptakan environment yang cukup kompetitif gitu ya. Kemudian tadi harus slim tolerance for error. Jadi tetap ada toleransi terkait error, tapi memang cukup dalam porsi yang cukup gitu. Kemudian tentunya harus bisa menampilkan beberapa perspektif gitu secara strategic landscape. Apa saja kah sebetulnya? Ya, ini dia. Oke, jadi ini sebenarnya 5 business analysis framework ya, strategic business analysis framework yang mungkin saya rasa sebetulnya kalian sudah pernah gitu ya. Sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari ini, correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi sebetulnya saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena saya assume kalian sudah pernah belajar ini di kuliah sistem informasi seperti itu. Oke, nanti kalau memang ternyata butuh pemahaman yang lebih, nanti saya akan coba berikan lagi ya, seperti itu. Oke, ada 5. Yang pertama terkait dengan generic competitive strategies, gitu ya. Pak Windy juga sudah pernah mention ini di pertemuan pertama, seingat saya, atau di pertemuan yang kedua, gitu ya. Kemudian next adalah 5 competitive force model, gitu ya. Oke, kemudian value chain, ini punya Porters juga, value chain. Kemudian ada value system analysis, mungkin ini ya, 2 terakhir ini yang memang kalian mungkin cukup baru. Kemudian critical success factor. Jadi ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 framework yang akan coba dijelaskan dan dipelajari di dalam sesi ini. Oke, yang pertama, I guess it's gonna be easy for you gitu ya. Jadi, I gotta be quick karena memang waktunya juga terbatas. Oke. Jadi, sebetulnya kalau bicara soal Bapak Porter, gitu ya, si Bapak Porter ini udah senior banget ya, gitu ya. Bahkan dia itu mengeluarkan artikel yang terkait dengan value chain, nanti mungkin saya cerita detailnya di bagian value chain gitu ya, di tahun 80-an gitu. Dan that kind of old reference, tapi sampai sekarang masih masuk akal untuk kita jadikan referensi gitu ya. Oke, jadi bukan berarti tidak ada yang lebih baik atau yang tidak ada yang lebih baru gitu ya, tapi memang teori Porter ini cukup long lasting lah gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan current state itu ya, current environment seperti apa. Oke. Oke, tapi intinya apa sih sebenarnya? Yang mau ditekankan adalah distinctive value. Ini sorry ini agak kecil mungkin slide-nya ya. Jadi distinctive value yang memang berbeda gitu ya. Untuk spesifik customer gitu. Jadi memang setiap company, setiap enterprise pasti punya customer yang spesifik gitu. We cannot please everybody gitu ya. Bahkan anyway kita juga nanti nggak akan bisa please semua customer kita, tapi kita harus define distinctive value-nya apa dan spesifik customer-nya yang mana, seperti itu. Kemudian, distinctive fokus yang tadi sudah di-define itu harus bisa terrefleksikan, harus bisa terlihat di dalam whole process within organizational value chain, gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir itu bagaimana value yang tadi kita pegang itu, gitu ya, itu bisa terlihat dan bisa diimplement dengan baik, seperti itu. Oke. Ini sebenarnya sama ya slide-nya. Oke. Kemudian ada 3 generic value proposition dari competitive strateginya Porter ya. Jadi yang pertama adalah ada 3 jenis nih, 3 jenis kategori
company atau organisasi atau enterprise gitu, masuk kemana sih sebetulnya gitu. Pasti kalian udah tahu ya nih, ada course leadership gitu ya, yang murah-murah lah gitu ya. Kalau bicara mungkin jualan, kalian suka pesan ayam nggak? Ayam geprek siapa namanya tuh ya yang di situ ya. Ya itu kan murah banget ya, mahasiswa suka banget gitu. Jadi itu course leadership karena dia menawarkan harga yang sangat murah. Gitu. Kemudian product service differentiation, dia menawarkan sesuatu yang different gitu. Misalnya dia menawarkan salmon mentai nih ya, saya lagi suka nih order itu. Jadi dia menawarkan sesuatu yang different gitu. Jadi nggak masalah harganya mahal. Seperti itu misalnya. Kemudian dia ada lagi nih yang terakhir, dia fokus or niche market gitu ya. Jadi dia punya sesuatu yang dia khususkan gitu. Market dia tuh sangat segmented, sangat khusus gitu ya. Nanti kita bahas detailnya. Oke. Ini contohnya gitu ya, course leadership, differentiation. Ini karakteristik gitu ya. Karakteristik dari tiap-tiap jenis organisasi yang mungkin ada di dalam kuadran yang mana sih sebetulnya, di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini, atau di sini. Seperti itu. Oke, ini another version aja, sebetulnya sama gitu ya. Low cost differentiation. Ini kemudian tadi ini price leadership gitu ya. Dia price leader di sini, cost leadership atau price leadership di sini dia lebih broad gitu ya. Seperti itu. Nanti coba dipetakan. Oke, ini contoh gitu ya. Mungkin udah sering dipakai juga. Contoh nih ada beberapa airlines gitu. Ini coba kita petakan. Yang mana yang di biru, yang mana di yang merah, yang mana di yang pink, yang mana yang hijau gitu ya. Ada 4. Gampang ya? Ini kayaknya mudah ketebak gitu ya. Oke. Oke, kita cepat aja ya. Oke, ini di sini, ini di sini, di sini harus I hope you know what is the reason behind this gitu ya. Trigana Air itu ada yang pernah naik, saya juga alhamdulillah belum pernah naik, saya itu di daerah Papua biasanya sama Kalimantan pedalaman gitu. Oke. Ini untuk latihan kalau kamu nanti mau coba. Oke, tadi udah satu ada analisis framework gitu ya. Strategic business analysis framework yang sudah dijelaskan. Kita akan sambung dengan framework yang lain.